Nah ini hati-hati nih anak kita nih Bu. Ya, sekarang ini yang banyak tertanam ya pendidikan yang melahirkan ketakutan. Jadi penakut, takut jualan. Jadi ini penyakit. Kalau orang takut ya, dan takut itu sebabnya tidak jelas. Misalnya gini, dia takut naik pesawat, takut kalau pesawatnya jatuh. Takut naik mobil, takut mobilnya tabrakan. Takut berlayar, kapalnya tenggelam. Takut berumah tangga karena takut cerai. Gitu lah. Takut berdagang karena takut rugi. Jadi bayangannya itu selalu hitam. Nah, kalau anak punya begini, hati-hati nih. Ini penyakit nih, harus disembuhkan tuh. Harus konsultasi kayak begini. Bangkitkan semangatnya. Kita itu ibu sekalian ya, kan sebetulnya ketakutan itu nanti berdampak pada keresahan. Ya, maka kita kasih doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu kita resah, sedih. Kadang-kadang kita tuh nggak jelas sedihnya apa. Itu kan sebetulnya dua hal saja. Sedih memikirkan yang sudah terjadi. Ya. Yang kedua, khawatir dengan apa yang belum terjadi. Coba aja ibu pikirkan. Kita itu sedih itu kan cuma dua itu kan. Apa yang sudah terjadi, takut dampaknya menimpa kita, atau sesuatu yang belum terjadi tapi kita sudah resah. Aduh gimana ya nanti kalau dia begini ya, gimana ya kalau begini. Itu yang membuat kita resah. Ya, makanya ini penyakit-penyakit hati ya, ini termasuk ini nanti penyakit hati harus disembuhkan. Jadi harus ditanamkan keberanian. Jadi kalau anak-anak ya saya suruh, ada seorang sahabat saya namanya Bang Aat ya, Adriano Ruswi, dia punya program sekolah surau merantau ya. Surau merantau itu jadi dia mendidik anak dengan berani mandiri. Jadi anak tingkat SMA itu kalau menurut dia orang tuanya harus tega. Jadi bahasa dia itu banyak anak gagal karena orang tuanya nggak tegaan. Jadi kalau dia orang tuanya suruh tegaan saja, dia nggak usah kasih duit, suruh pergi ke satu kota. Gimana kamu hidup di situ terserah. Ya, nah itu dilatih hidup sebulan, entah nanti dia kerja, entah dia nanti bersihkan masjid. Ya dia bisa survive, bisa bertahan hidup. Nah itu terserah. Yang penting dia hidup, dilatih pemberani. Memang ketakutan-ketakutan itu harus dilawan. Karena itu bayang-bayang hitam. Itu namanya juben. Ya penyakit juben, penakut. Saya juga penakut. Ya. Saya dulu kan waktu kuliah, saya kedokteran hewan. Terus saya jadi guru biologi. Terus saya jadi wartawan. Saya ingat tuh waktu saya psikotes, jadi wartawan tuh dites psikologi saya. Bagian psikolognya dulu kepala lab psikologi terapan di UI. Akhirnya saya jadi kepala personalia di harian Republika. Dulu saya wartawan di Republika. Saya bilang, saya namanya Mbak Wiwi, saya ingat Mbak Wiwi, tes saya hasilnya mana kok saya diterima? Kan bahasa Inggris saya nggak lancar. Saya itu dianggap pemberani. Hasil tes saya itu, kata dia, saya bilang ini nggak bener nih tesnya, nggak bener. Saya itu justru masuk wartawan karena saya penakut. Saya tahu, karena saya baca teori-teori bagaimana menghilangkan jiwa juben itu, lawan aja gitu. Makanya supaya saya berani, saya harus jadi wartawan. Maka saya dilatih untuk sabar. Saya kadang nungguin pejabat menteri 5 jam di depan pintunya, ya, nungguin mobilnya menteri karena takut-takut dia lari nggak diwawancara. Gitu. Itu dilatih kesabaran betul. Saya diterjunkan ke daerah konflik, ada satu pembunuhan di situ, investigasi. Jadi kalau jadi wartawan dulu saya ditugaskan terpaksa harus berani. Jadi ternyata setelah dijalani nggak ada apa-apa ya. Ternyata bayangan-bayangan ketakutan itu cuma ada di angan-angan. Jadi Bapak sekalian ingat tuh, anak-anak kita kadang-kadang punya bayangan begitu nih, juben ini ya. Jadi harus berani dan jangan dimarah nanti. Kamu jadi apa? Jadi ini mau jualan? Udah jualan aja. Punya bayangan begitu nih, juben ini ya. Jadi berani dan jangan dimarah nanti. Kamu jadi apa? Jadi ini mau jualan? Udah jualan aja. Berani aja kamu. Nanti dievaluasi. Kalau gagal jangan dimarahi. Saya pernah cerita mungkin ya, waktu saya jadi wartawan tahun 93 di Australia, saya ada kunjungan waktu meliput pemilu di Australia zaman Perdana Menteri Paul Keating, saya ingat. Saya masuk ke satu sekolah SD, kunjungan itu. Anak-anak SD di Australia itu berani. Tamu-tamu kita datang tuh ya, mereka datang bertanya ya, nggak seperti saya pikir, nggak seperti di tempat saya gitu ya. Anak-anak SD itu kalau ada tamu ngumpet ya. Jadi dia introvert, nggak berani dia. Waktu saya ke Inggris 20 hari gitu juga ketemu anak-anak ini berani. Rupanya anak-anak Indonesia yang sekolah di sana itu juga dilatih untuk berani. Jadi jualan tuh, anak-anak disuruh jualan tuh. Waktu gathering keluarga Indonesia Britania Raya itu, ya terpaksa saya belilah. Karena anak-anak ini kan nawarkan barang agak maksa gitu loh. Jadi karena dia ditugasi untuk jualan harus laku. Nah ini boleh juga nih. Ya, cuma ada nanti batas-batasan adab ya. Tapi secara umum mendidik keberanian di negara kita jarang ya. Banyak anak-anak kita kadang-kadang nggak berani ya. Padahal sajaah ini penting, keberanian.
Kalau ibu-ibu dulu inget ya, waktu Air Asia baru muncul, kan presidirnya itu Tony Fernandes. Dia ada motonya, nah saya senang motonya. Ya, dream the impossible, think the unbelievable. Jadi mimpilah kamu yang orang mengatakan itu tidak mungkin, dan berpikirlah kamu yang orang lain tidak percaya. Dulu LCCT itu penerbangan murah itu kan pelopornya Air Asia, ini kan sekarang semua sampai Singapore Airlines aja punya kan skuter, ya semua, Garuda punya Citylink, ya kan sekarang banyak penerbangan murah. Dulu mahal ya. Air Asia itu kan semboyannya apa? Now everyone can fly. Gitu loh, inget ya. Nah, itu terobosan tuh orang-orang pemberani gitu ya, yang dia berani melakukan sesuatu yang baru, ya. Nah, ini anak-anak harus dilatih, dimotivasikan supaya dia berani.